Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bu Wilda Herlia Devita, STPMSI, selaku dosen pengampu mata kuliah pengolahan limbah agroindustri, dan penonton-penonton semuanya. Pada kesempatan kali ini, kami selaku kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja dan diskusi kami terkait integrasi sistem penanganan pencemaran limbah teh hijau pada industri X, Pasir Jambu, Bandung. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Evan dengan NIM 122330027 selaku moderator pada presentasi kali ini. Dan saya akan ditemani oleh teman-teman saya. Yang pertama ada Leila Madika, Noel Maratua Simamora, Muhammad Hilmi Hawits, Gilang Ramadan, dan Firmandus Dito Simanjutak. Pendahuluan, di mana hal yang melatar belakangi kami untuk melakukan diskusi terkait topik industri daun teh, yaitu industri pengolahan daun teh ini merupakan salah satu sektor agroindustri yang strategis, di mana memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap perekonomian di Indonesia, seperti bagi petani maupun pelaku industri. Proses produksi teh ini juga meliputi beberapa tahapan, di mana tahapannya seperti pencucian. Pencucian ini meliputi pencucian daun teh hijau itu sendiri maupun pencucian alat atau mesin yang digunakan. Kedua ada pelayuan, ketiga ada penggulungan, keempat ada fermentasi, dan yang terakhir ada pengaringan. Namun, setiap tahapan yang dilakukan dapat memberikan suatu hasil samping berupa limbah yang dapat berwujud padat, cair, maupun gas. Di mana apabila limbah tersebut tidak dikelola dengan baik, maka dapat menyebabkan berbagai permasalahan lingkungan, seperti pencemaran air, tanah, maupun udara, yang akan berdampak buruk pada keseimbangan ekosistem yang ada. Selanjutnya tujuan. Yang pertama untuk mengidentifikasi jenis, komposisi, dan karakteristik limbah yang dihasilkan oleh industri pengolahan daun teh. Yang kedua, menganalisis dampak limbah industri teh terhadap kualitas lingkungan termasuk air, tanah, dan udara. Yang ketiga, mengevaluasi metode dan teknologi pengolahan limbah yang telah diterapkan serta menentukan opsi terbaik yang sesuai dengan kebutuhan industri. Yang keempat, mengidentifikasi tantangan dalam pengelolaan limbah dan memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan keberlanjutan pengelolaan limbah di industri teh. Kemudian metode penelitian. Metode yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu metode studi literatur dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis solusi yang optimal dalam meningkatkan sistem penanganan pencemaran limbah di industri teh, dengan menganalisis sumber referensi seperti jurnal atau artikel ilmiah yang membahas tentang pencemaran limbah pada industri teh, serta sistem penanganan limbah yang dihasilkan tersebut. Selanjutnya itu ada permasalahan limbah di industri teh, di mana industri X Pasir Jambu Bandung. Pada industri ini menghasilkan berbagai jenis limbah dari aktivitas produksinya, yang jika tidak dikelola dengan baik akan berdampak signifikan pada lingkungan. Contohnya seperti pada tahap pelayuan dengan penggunaan bahan bakar yang digunakan yaitu wood pellet akan berdampak menghasilkan abu sebagai limbah utamanya. Selain itu ada proses pendinginan dan penggulungan yang akan menghasilkan residu daun teh yang tidak terolah. Sementara proses pengeringan seringkali menimbulkan debu dan bubuk teh akibat hembusan udara yang kuat dari mesin. Selain itu, ada juga limbah gas akibat penggunaan listrik, generator, dan bahan bakar pada proses produksinya, seperti gas karbon dioksida, metana, nitrogen dioksida, dan sulfur dioksida yang berkontribusi pada pemanasan global dan penipisan ozon. Selanjutnya itu ada jenis limbah industri daun teh. Tingkat berbahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah bergantung pada jenis dan karakteristik limbah. Berdasarkan asalnya, limbah dikelompokkan menjadi dua, yaitu limbah organik dan limbah anorganik. Selanjutnya itu ada dampak limbah terhadap lingkungan. Permasalahan lingkungan semakin berkembang seiring dengan perkembangan industri yang dapat memberikan dampak bagi lingkungan. Salah satunya yaitu industri teh yang dapat berpotensi memberikan dampak negatif pada lingkungan berupa pemanasan global akibat produksinya.
yang tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya itu bagian pembahasan. Yang pertama untuk upaya penanganan limbahnya. Upaya penanganan industri teh ialah menerapkan pendekatan integrated environmental performance measurement system atau yang biasa disingkat dengan EAPMS dan life cycle assessment atau LCA. Metode ini membantu perusahaan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan memantau dampak lingkungan dari kegiatan operasionalnya. Selanjutnya yaitu pada strategi efisiensi dan pengelolaan limbah. Salah satu langkah strategis yang diterapkan perusahaan adalah mengganti bahan bakar gas dengan wood pellet yang berasal dari biomasa limbah perkayuan. Langkah ini tidak hanya mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil, tetapi juga memanfaatkan limbah kayu yang tersedia di sekitar lokasi operasional. Selain itu, limbah padat non-B3 seperti sampah organik didaur ulang menjadi kompos. Teknologi pengolahan limbah. Teknologi pengolahan limbah industri teh dapat melibatkan penggunaan metode bioenergi seperti konversi limbah daun teh menjadi wood pellet. Nah, limbah daun teh yang biasanya tidak terpakai dapat diproses menggunakan alat seperti mesin penghancur maupun pencetak briket. Nah, untuk menghasilkan bahan bakar alternatif yang ramah lingkungan. Wood pellet sendiri dibuat dari limbah industri teh memanfaatkan sisa biomasa seperti daun teh kering, debu teh, atau bahan organik lain yang dihasilkan selama proses produksi dengan menggunakan tekanan dan panas seperti dengan menggunakan proses pirolisis. Nah, selanjutnya pengolahan limbah cair industri teh sendiri melibatkan teknologi anaerobik digester maupun afro anaerobic sludge atau UASB. Proses ini menggunakan tangki biodigester dengan bantuan mikroorganisme anaerobik untuk menguraikan senyawa organik dalam limbah cair. Proses penggunaan limbah ini akan menghasilkan biogas seperti sumber energi alternatif dan lumpur organik yang dapat dijadikan sebagai pupuk. Selanjutnya ada teknologi pengolahan limbah. Nah, teknologi pengolahan limbah cair lainnya dapat menggunakan teknologi membran seperti ultrafiltrasi dan reverse osmosis. Nah, proses ini tuh dilakukan untuk mengolah limbah cair dengan memisahkan polutan dan menghasilkan air yang lebih bersih. Sistem pengolahan dengan kolam stabilisasi juga digunakan untuk limbah cair dengan volume yang besar, di mana proses ini memanfaatkan bakteri aerobik dan anaerobik untuk memecah bahan organik. Peralatan yang digunakan dalam proses ini mencakup tangki biodigester, pompa, mixer, serta sistem membran atau kolam khusus untuk pengolahan limbah. Selanjutnya memasuki ke pengendalian emisi dan audit lingkungan. Untuk mengatasi masalah emisi, tentunya sebuah perusahaan, khususnya dari industri teh, itu akan melakukan pemeriksaan secara rutin dengan melakukan pengukuran beban emisi CO2 yang dihasilkan dari proses produksi. Selain itu, penggunaan energi terbarukan juga terus diupayakan untuk mengurangi emisi karbon. Perusahaan teh juga akan melakukan audit lingkungan secara berkala guna memastikan bahwa seluruh kegiatan operasional berjalan sesuai dengan regulasi dan standar lingkungan yang berlaku di Indonesia tentunya. Kemudian dengan pelatihan dan peningkatan kesadaran lingkungan di kalangan karyawan juga menjadi fokus utama perusahaan. Program pelatihan kesehatan dan keselamatan kerja yang mencakup aspek pengolahan limbah dan emisi diadakan secara rutin baik di dalam maupun di luar perusahaan. Tujuannya adalah untuk memastikan semua karyawan memahami pentingnya pengolahan lingkungan dan berperan aktif dalam menjaga keberlanjutan operasional perusahaan. Kemudian inovasi dan pengembangan berkelanjutan. Selain langkah-langkah manajemen limbah, perusahaan juga mengembangkan inovasi dalam proses produksinya. Misalnya mesin pengolah teh dioptimalkan untuk mengurangi emisi debu dan meningkatkan efisiensi energi. Proses pengeringan juga ditingkatkan agar lebih hemat energi dan menghasilkan limbah yang lebih sedikit. Inovasi ini menunjukkan bahwa keberlanjutan tidak hanya tentang mengolah dampak, tetapi juga menciptakan proses yang lebih efisien dan ramah lingkungan. Yang terakhir adalah kesimpulan, di mana kesimpulan yang dapat kami ambil berdasarkan studi literatur dan hasil diskusi yang telah kami lakukan. Yang pertama, limbah yang dihasilkan dari industri teh ini terdiri dari limbah organik berupa residu daun teh, bubuk teh, dan abu kayu, serta limbah anorganik seperti sampah plastik dan kertas yang dihasilkan dari proses pengemasan. Yang kedua, limbah industri teh berkontribusi pada pemanasan global, penimpitan ozon, dan kerusakan kualitas lingkungan, di mana hal ini disebabkan oleh adanya emisi yang disebabkan dari alat atau mesin yang digunakan pada proses produksi. Yang ketiga,
Metode pengelolaan limbah yang efektif dapat dilakukan dengan melakukan pendekatan seperti Life Cycle Assessment atau LCA dan melakukan Integrated Environmental Performance Measurement System atau IEPMS yang didukung oleh teknologi-teknologi pengolahan limbah yang baik. Yang terakhir ada kendala utama pengolahan limbah di industri daun teh meliputi rendahnya kesadaran lingkungan, keterbatasan finansial, dan kurangnya dukungan regulasi dari pemerintah. Sekian presentasi yang dapat kami kelompok 1 LA sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.